Fenomena alam. Tema kedua. A. Menganalisis informasi. Teks eksplorasi. Kompetensi inti. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian bahasa Indonesia. Pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia, kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. Ketiga, menganalisis informasi atau pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi berkaitan dengan bidang pekerjaan lisan dan tulis. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari tema ini, peserta didik diharapkan mampu: pertama, menganalisis informasi atau pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplorasi berkaitan dengan bidang pekerjaan lisan dan tulis. Kedua, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi berkaitan dengan bidang pekerjaan dan isi teks eksplanasi. Ketiga, mengkonstruksi informasi atau pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi dengan bidang pekerjaan secara lisan dan tulis. Keempat, memproduksi teks eksplanasi berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan atau dengan bidang memperhatikan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi termasuk wacana, yang berarti rentetan kalimat yang saling berkaitan dengan menghubungkan proposisi yang satu dengan yang lainnya dalam kesatuan makna. 5 kriteria teks eksplanasi. Pertama, struktur terdiri dari penjelasan umum, penjelasan proses, dan penutup. Kedua, membuat informasi berdasarkan fakta. Ketiga, biasanya memuat informasi keilmiahan. Keempat, makna mudah dipahami. Kelima, pesan yang disampaikan efektif, fungsi dan kelengkapan teks prosedur. Ada 2, yaitu: pertama, fungsi teks eksplanasi. Teks eksplanasi umumnya digunakan untuk mendeskripsikan kejadian. Kedua, kelengkapan teks. Struktur teks eksplanasi. Pemicu letusan Toba ke-74.000 tahun lalu terungkap. Penelitian mengungkap pemicu letusan Gunung Api Super Toba, letusan terbesar sepanjang sejarah peradaban manusia. Pengetahuan itu bisa menjadi dasar untuk memprediksi letusan gunung api super pada masa yang akan datang. Selama ini peneliti bertanya-tanya, bagaimana letusan Toba pada 74.000 tahun lalu bisa begitu besar. Dalam letusan itu, 2.800 km kubik abu vulkanik dilepaskan ke atmosfer, memicu tahun tanpa musim panas di Eropa, serta membuat manusia di ambang kepunahan. David Budd dari Departemen Ilmu Kebumian di Universitas Uppsala dan timnya menganalisis kristal kuarsa vulkanik yang dihasilkan dari letusan Toba. Kristal tersebut menunjukkan perubahan kimia dan termodinamika dalam magma, mirip lingkaran tahun pohon yang merekam variasi iklim, kata Budd, seperti dikutip Daily Mail. Kamis, 26 Januari tahun 2017. Saat kondisi magma berubah, kristal merespon dan membentuk zona berbeda yang merekam perubahan ini. Penelitian ini penuh tantangan. Lingkaran perubahan kimia magma yang terdapat pada kristal kuarsa vulkanik hanya membentang beberapa kilometer. Butuh kecermatan dalam menganalisis sehingga dinamika magma bisa terungkap. Budd dan tim mengungkap lingkaran kristal mengandung promosi isotop 180 yang lebih rendah dibandingkan dengan isotop 160 yang lebih ringan. Rendahnya perbandingan isotop 180 terhadap 160 menandakan bahwa sesuatu dalam sistem magma berubah drastis sebelum terjadi erupsi besar, ujarnya. Mengapa bisa begitu? Penjelasannya adalah adanya magma yang melalah dan berasimilasi dengan bantuan di sekitarnya dalam jumlah besar. Jenis bantuan ini juga sering mengandung
banyak air yang mungkin dilepaskan ke dalam magma, memproduksi uap dan meningkatkan tekanan gas di dalam ruangan magma. Tekanan gas membuat magma dengan cepat memecahkan kerak yang berada di atasnya, mengirimkan ribuan kilometer kubik magma ke atmosfer, ungkap Francis Tigan, peneliti lain yang terlibat. Itulah yang menyebabkan letusan Tauba begitu besar. Letusan sebesar Tauba jarang terjadi, namun manusia harus tetap bersiap. Mudah-mudahan masih ribuan tahun lagi. Tetapi faktanya ini hanya soal waktu sebelum letusan dahsyat berikutnya bisa di Tauba, Yellowstone, Amerika Serikat, atau tempat lain. Kita berharap kita akan lebih siap dengan itu, ujar Tigan. Sebelumnya, Ivan Koulakov dari Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences melakukan penyelamatan di Danau Tauba yang dulunya merupakan lokasi Gunung Tauba. Koulakov dan timnya ingin mencari tahu alasan besarnya volume magma yang dihasilkan Tauba dan lamanya jarak antar letusan. Koulakov mengembangkan modal berdasarkan data seismik. Mereka menemukan bahwa gunung berapi memiliki tempat penyimpanan magma yang besar. Tempat penyimpanan ini menjaga magma jauh di bawah kerak sampai ada cukup tekanan sehingga letusan terjadi. Model simulasi yang baru juga mengungkapkan sistem yang kompleks. Tempat terowongan magma multi-level sepanjang 150 km pada kedalaman tersebut, gas dan batuan meleleh. Lelehan tersebut kemudian terus bertambah hingga mencapai kedalaman 75 km menciptakan tempat penyimpanan magma utama. Sumber HCTP, Sains, Kompas, Kam atau RI, 2017 2 Juni tahun 1622 5391 Pemicu letusan Tauba ke-74.000 tahun lalu terungkap di X 7 Februari tahun 2017 pada pukul 10.44 WIB. Analisis informasi teks eksplanasi pemicu letusan Tauba 74.000 tahun lalu terungkap adalah sebagai berikut. Pertama, bagian fungsi analisis A. Menjelaskan pemicu letusan Tauba 74.000 tahun lalu. B. Memberi penjelasan kepada pembaca tentang peristiwa letusan Tauba yang sudah diteliti oleh ilmuwan. C. Menginformasikan bahwa hasil penelitian tersebut dapat menjadi dasar untuk memprediksi letusan gunung api super pada masa yang akan datang. Kedua, bagian kelengkapan struktur, analisis, penjelasan umum. Letusan Tauba 74.000 tahun lalu merupakan letusan terbesar dan dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana letusan itu terjadi. Penjelasan proses dijelaskan hasil penelitian ilmuwan terhadap letusan Tauba ke-74.000 tahun lalu. Penutup, penjelasan hasil penelitian oleh ilmuwan. Evaluasi. Pertama, carilah satu teks eksplanasi pertama, fenomena alam. Kedua, identifikasi teks tersebut dengan kriteria sebagai berikut. A. Struktur terdiri dari penjelasan umum, penjelasan proses, dan penutup. B. Meluat informasi berdasarkan fakta. C. Memuat informasi keilmiahan. D. Makna mudah dipahami. E. Pesan yang disampaikan efektif. Ketiga, gunakan tabel untuk memudahkan mengerjakan soal nomor kedua. Gunakan tabel di atas.